Pernah nggak kamu cek nama kamu di Slik OJK, tapi kok nggak terdaftar? Padahal kita itu lagi galbay di pinjam wallet ataupun di pinjol legal, dan galbaynya ini udah 1 bulan ataupun 2 bulan. Nah, mungkin kamu berpikir, wah karena mungkin baru 1 bulan atau 2 bulan, jadi belum dilaporkan ke Slik OJK. Nah, kalau kamu berpikir seperti itu, kamu salah. Kenapa? Karena dari tahun lalu aturan tentang Slik OJK itu udah diperketat oleh pihak OJK, yaitu di aturan yang ini ya. Nah, di aturan tersebut dijelaskan bagi setiap nasabah pinjam online yang melakukan galbay entah 1 minggu, beberapa hari, itu harus wajib langsung masuk Slik OJK. Pihak pinjol wajib melapor. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tidak banyak nasabah yang melakukan gatulob, yaitu gali lubang tutup lubang pinjol. Nah, itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, apa kamu pernah mendengar istilah write off atau penutupan buku pinjam online? Nah, banyak nasabah pinjam online tidak tahu akan hal tersebut loh, bahwasannya hutang kamu itu diam-diam dilunasi oleh pinjol itu sendiri, tapi pinjol itu sendiri tidak memberitahu kepada kalian. Jadi buat kamu nasabah pinjam online, simak baik-baik video ini. Cuman selalu pembahasannya buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasannya, itu tanda-tanda pinjam online akan lunasi hutang kalian tanpa bayar sama sekali. Ya emang sih ini itu tidak pasti, tapi udah banyak nasabah pinjam online sudah mengalami hal ini. Bahkan kemarin aja ada tuh di grup WA Kang Galbay yang mengalami istilah write off. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama dulu, yaitu ketika kamu galbay di pinjol legal, galbaynya udah 1 bulan, 2 bulan, dan kamu cek nama kamu di Slik OJK, oh tidak terdaftar. Nah, mungkin kamu berpikir itu error ataupun pihak pinjol belum melaporkan apapun ke pihak OJK. Nah, kamu salah besar kalau berpikir seperti itu. Kenapa? Karena emang mereka itu tidak melaporkan hutang kamu. Nah, kenapa mereka tidak melaporkan hutang kamu? Untuk kebutuhan akuntansi mereka. Jadi, mereka tidak melaporkan hutang kamu yang galbay di pinjol mereka. Tujuannya supaya mereka tidak kena TWP ataupun tiket galbay tinggi. Karena kalau kena tiket galbay tinggi, mereka itu ada 2 kemungkinan loh. Yang pertama, mereka disanksi oleh pihak OJK kalau tidak bisa memperbaiki hal tersebut. Dan yang kedua, mereka bisa dicabut izinnya oleh pihak OJK. Nah, itulah alasan pinjam online kenapa tidak melaporkan nama kamu ke Slik OJK. Tapi, apakah jumlah hutang kita di pinjam online di aplikasi tersebut itu masih tetap ada, Bang? Jawabannya tetap ada, beda dengan write off dengan yang kedua. Nah, kalau yang pertama ini jumlah hutang kamu tetap ada, tapi kalau kamu cek ke Slik OJK, nama kamu tidak ada, lebih tepatnya tidak terdaftar, tapi kamu akan tetap diteror. Nah, itu untuk yang pertama. Itu sih emang bisa dibilang tidak lunas ya, tapi nama kamu emang tidak masuk Slik OJK aja. Dan untuk yang kedua, ini nih yang bisa dibilang hutang kamu itu dihanguskan atau dilunaskan oleh pihak pinjol itu sendiri, yaitu write off, lebih tepatnya penutupan buku pinjam online. Jadi mereka itu menghapuskan hutang kalian dan menjadikan hutang kalian itu sebagai kerugian mereka sendiri. Nah, kalau write off ini jelas ada di aplikasinya. Buat kamu yang mungkin pernah mengalami, tulis aja di kolom komentar. Jadi pas kamu buka aplikasinya, jumlah hutang kamu itu sudah nol ya, sudah tidak ada. Intinya jumlah hutang kamu itu sudah tidak ada, nol, dan ada kata write off. Artinya penutupan buku dan hutang kamu dianggap sebagai kerugian pinjol tersebut sendiri. Nah, kalau kamu sudah mengalami hal tersebut, ya bisa dibilang itu kabar bahagia loh. Kenapa? Karena hutang kamu sudah dianggap lunas oleh pihak pinjol itu sendiri. Tapi yang namanya hutang piutang itu wajib dibayar ya. Cuman kalau kadang kita lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi? Emang sih bisa dibilang dari 1.000 nasabah untuk mengalami hal seperti ini ya paling 1-2. Cuman kemarin juga ada yang ngalamin ya, salah satu anggota grup Kang Galbay mengalami istilah write off itu sendiri. Ya sebenarnya menguntungkan juga sih ke pinjaman online itu. Kenapa? Karena meskipun dianggap kerugian, tapi meminimalisir mereka disanksi oleh pihak OJK. Nah, jadi itulah yang harus kamu ketahui tentang bahwasannya hutang kamu itu diam-diam dilunasi oleh pihak pinjol. Mereka itu nggak akan mengirim pemberitahuan, mereka nggak akan ngasih tahu kamu kalau hutang kamu itu udah dianggap lunas. Mereka itu akan tetap nagih ya, selayaknya nagih aja. Cuman perbedaannya seperti yang saya bilang tadi,
di dua hal tersebut. Oke, buat kamu yang request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.